dengan lagu Jaya Pancasila, lagu nasional ya. Jadi kita harus menanamkan rasa nasionalisme di diri kita ya. Kita sebagai warga negara Indonesia, khususnya kita mau sekolah, kita harus semangat belajar. Jadi mencapai cita-cita saya seperti tema pembelajaran kali ini yaitu tema cita-citaku dan subtema aku dan cita-citaku ya. Jadi kita mengenal nasional bersama untuk itu memperkenalkan sifat Sofian untuk depan temannya budaya nasional. Hari ini siapa yang bisa hadir? Alhamdulillah. Jadi kita tetap semangat ya untuk belajar ya. Ini mencapai cita-cita dan menggapai cita-cita ya, seperti pembelajaran kemarin ya. Tema berapa? Tema 6. Cita-citaku ya. Kalian pasti punya cita-cita masing-masing ya. Ada kemarin yang punya cita-cita jadi apa? Jadi dokter ya. Jadi apa lagi? Pilot ya. Jadi hari ini guru akan bacakan tujuan pembelajaran kita ya. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan pengamatan peserta didik dapat menjalankan peran dalam beragama umat beragama di masyarakat dalam konteks demokrasi dan negara. Dengan baik. 2. Melalui kegiatan pengamatan peserta didik dapat menjelaskan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. 3. Melalui kegiatan pengamatan peserta didik mempresentasikan manfaat keragaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. 4. Melalui pengamatan peserta didik dapat menjelaskan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dan tingkat kabupaten, kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi dengan benar. Melalui diskusi peserta didik dapat memaparkan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk masyarakat di tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi dengan tepat. Maksudnya nanti kalau kalian belajar tulis ada beberapa daerah yang misalnya hasil bumi yang saya bertani seperti persawahan, perkebunan ya, itu menjadi sumber daya alam yang ada di provinsi. Selatan, utara ya. Dalam materi gimana kita ya.
menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ya, sumber daya alam yang dapat diperbarui tidak akan habis walaupun digunakan secara terus-menerus. Contohnya ada hewan ternak. Kemarin kita belajar juga tentang hewan ternak ya. Ada apa saja? Ada di sekitar kita ya. Dan di sini kasih contoh hewan ternak. Tanaman budidaya. Tanaman budidaya ini di sini ada gambar apa? Anggur ya. Ya, buah anggur. Dan nanti kita akan mempraktekkan atau ibu akan perlihatkan beberapa jenis tanaman yang bisa dibudidayakan atau seperti yang dikatakan tadi sumber daya alam yang dapat diperbarui. Ibu ada contohnya selain ayam dan buah anggur tadi. Ya. Ibu ada bawa sayuran, bukan memasak kita ya. Ibu hanya tunjukkan bahwa sumber daya yang dapat diperbarui itu adalah tanaman yang bisa ditanam kembali. Ibu punya alat peraganya ya. Ini ada juga tomat. Ada juga kalau di buku siswa kita ada gambarnya yang coba kalian buka. Di PPT itu kayaknya tidak ada gambarnya yang 20. Ini ya. Ya, lihat di buku siswa juga. Ini adalah contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui ya. Yang bisa ada ya. Kalau yang di buku siswa ada apa di situ tanamannya? Ada di gambar sebelah baru ada tempatnya saja. Ini contoh sayuran. Ini sawi pengganti. Kalau di situ dikatakan brokoli karena ibu tidak dapat brokolinya atau kembang kol tidak ada juga. Kecuali mungkin di utara ya. Jadi cuma ibu dapatnya ini sawi. Sama ini apa? Ini sawi. Ya. Kalian sayuran tidak ada kembangnya, hanya kolnya yang ibu dapat ya. Ini sayur. Pasti biasa lihat mamanya beli ya. Pasar ya. Kalau buah-buahan yang ibu dapatkan, setelah itu yang ini buah. Kalau mangga di sini banyak ya, pohon mangga ya. Kalau pohon apel ada nggak?
tahu tapi ini jadi kita beli karena tidak ada bentuk-bentukannya ya. Bentuk yang biasa. Mana ini bentuk ini? Jadi lihat ada bacaan di atas, ya. Bacaan di atas. Tumbuhan dapat tumbuh subur jika dirawat dengan baik. Selain perawatan, tumbuhan juga memerlukan lingkungan yang sesuai. Ya. Jadi menurutmu di mana? Di lingkungan seperti apakah pohon apel dan mangga dapat tumbuh subur? Dapat tumbuh dengan subur? Dan di lingkungan seperti apakah sayuran brokoli, rotel, dan kol dapat tumbuh dengan subur? Seperti itu ya. Jadi tadi aku sudah jelaskan bahwa tanaman seperti ini baik bisa perhatikan ya sebagai penjawab ya. Jadi tanaman saya tadi apel sama mangga ya, pohon mangga maksudnya bisa ditanam di daerah pegunungan atau di daerah dataran tinggi yang penting namanya subur. Boleh juga ditanam di dataran rendah, maksudnya di dataran begini ya. Tapi kalau kita di sini kebanyakan namanya pohon mangga ya, tidak apa-apa. Jadi kalau bisa tulis tanaman pohon mangga dan pohon apel bisa tumbuh di dataran tinggi ataupun dataran rendah yang subur, tanahnya subur. Ya, paham? Ya, iya, jawab itu kalau. Dan begitu juga ditanyakan di situ, menurut kalian di lingkungan yang seperti apakah tanaman kol, sayur, kayak sawi tadi, wortel tumbuh di yang tumbuh di tempat yang bagaimana ya, dan juga dia tumbuhnya di daerah dataran tinggi pun boleh ataupun di dataran rendah boleh, yang penting tanahnya masih subur dan dirawat dengan baik ya, harus dirawat dengan baik ya, tidak boleh hanya asal tanam dibiarkan, dia harus dirawat ya, dibersihkan, diberikan pupuk supaya tanamannya tumbuh subur. Jadi kalian bisa jawab seperti itu ya. Oke, ada sudah tadi kan pohon mangga dan juga pohon apel itu ditanam bisa di dataran tinggi maupun di dataran rendah, yang penting tanahnya yang masih subur ya, jadi tanahnya subur. Begitu juga sayuran tadi yang dijelaskan tadi, bisa juga tumbuh di dataran tinggi dan bisa juga tumbuh di dataran rendah, yang penting tanahnya masih tanah yang subur, tidak boleh tanah yang tandus ya, kalau tanah tandus hasilnya mungkin tidak bagus ya. Jadi bisa kalian apa namanya ya? Ya, jadi yang bisa jelaskan sudah itu jawabannya. Tinggal kalian bisa membahasakan sendiri ya. Kan kalau ditanya itu mangga ada mana dia bisa ditanam di daerah tinggi atau di daerah rendah. Jadi tanamnya tanah yang subur, juga dirawat dengan baik ya. Itu juga sayurannya tadi sebagai jenis sayuran ya. Dan yang nomor saja jadi tinggal kalian membacakan sendiri ya. Dia bentuk ya, dia pohon mangga dia tulis saja ya.
lagi sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari seperti tadi sudah Muhammad Iwan sebutkan bahwa di sini ada pertanian apa perkebunan jagung biasa ya. Orang tua kita lihat tentang tanam jagung banyak ya untuk dikonsumsi untuk dimakan. Angin untuk membangkitkan listrik, tapi kita di sini tidak ada ya sumber tenaga listrik apa? Angin itu digunakan dibuat kincir angin untuk membangkitkan listrik, tapi di sini kita tidak ada ya. Ada sungai untuk budidaya ikan dan udang. Kita di sini ada sungai tidak? Ada ya. Bahasa yang kita di sini kuala ya, tapi tidak luas. Kalau di sini melihat selain budidaya ikan dan udang, gambarnya ini menunjukkan ada kegiatan pasar terapung, ya. Jadi pasar tapi bukan di daratan, ya. Dia di atas air atau sungai ya. Ya, tapi harus luas ya sungainya, cuma kita di sini tidak ada, ya. Karena mereka menggunakan perahu untuk melakukan transaksi jual beli, ya. Bisa dimengerti? Bisa. Ya, jadi kita lihat saja gambarnya. Jadi kalau di sini kita lihat gambarnya pada sebuah kegiatan jual beli dari apa di pasar terapung. Tapi kalau yang penjelasannya di sini sungai itu untuk budidaya ikan dan udang. Kalau sungai yang kita di sini sungai kecil, boleh ada udang atau ikan ada? Ada? Betul? Ya ada ya. Kita lanjutkan. Di sini kita masuk ke PKN ya, dari PKN sumber daya alam yang ada di sekitar kita mempengaruhi atau mengaruhi cita-cita yang ingin dicapai. Cita-cita tersebut dapat berupa pekerjaan yang membutuhkan sikap saling bekerja sama. Contoh pekerjaan atau cita-cita yang membutuhkan kerja sama. Di sini kalau kita lihat ada apa di sini? Nelayan ya, tapi kurang ini nelayan ya. Ada juga pegawai ya, pegawai kantoran. Ada juga apa yang di sebelah? Teh. Kalau kita di daerah kita ini ada kan perkebunan teh? Tidak ya, adanya di Jawa ya, kebanyakan ya. Setelah itu kita lihat berikutnya. Dapat manfaat adanya keragaman karakteristik individu di dalam suatu pekerjaan atau usaha, yaitu satu, saling melengkapi kekurangan masing-masing. Dua, saling bertukar ide atau pendapat ya. Kalau kita saling bertukar ide atau pendapat, kalau tidak pembelajaran contohnya dalam diskusi ya atau kerja kelompok ya. Jadi kita harus bertukar ide atau pendapat. Misalnya ada soal yang kita kerjakan kerja kelompok, jadi berarti kita harus bertukar ide atau pendapat ya. Ya, jadi saling membantu. Jadi tadinya teman yang kurang mengerti dibantu temannya yang sudah mengerti, itulah kerja sama ya. Jadi keperan masing-masing. Nah, yang tadinya belum terlalu tahu menjadi tahu ya, karena ada temannya yang sudah mengerti, dia jelaskan sama temannya yang belum mengerti ya, yang belum tahu ya. Jadi ya sama mengerti tentang ya. Jadi bisa bekerja sama yang baik ya, baik ya. Contohnya seperti itu. Memberi saran atas kekurangan masing-masing ya. Misalnya dalam satu kelompok, misalnya yang satu dia kita harus begini ya. Ya. Belajar hal-hal baru terutama untuk meneladani sifat positif. Kalau di sekolah sifat positif yang kita teladani apa? Jika kita belajar, ya pintar, belajar, menghormati guru, yang lain. Ya ini buat ini aku ya. Coba yang lain selain belajar
dipahami, tapi karena di soal hanya dipahami. Menjelaskan pentingnya persatuan dalam keberagaman ya. Jadi walaupun kita berasal dari berbagai macam suku, berbagai macam daerah, tapi kita harus tetap bersatu ya. Tidak boleh pilih-pilih teman ya. Bahkan kita bukan hanya berasal dari suku yang berbeda, agama pun ya berbeda ya. Dan kita harus saling menghormati ya, saling menghargai, saling menghormati ya. Ya, contohnya di sini sebagai penerus bangsa kita harus mempertahankan kemerdekaan dengan kegiatan positif dan semangat persatuan dan kesatuan antara lain bekerja bakti, membersihkan lingkungan sekitar ya. Kalau kita di sekolah berarti ini bukan sekolah. Kalau kita orang tua kita di rumah berarti kita sekolah. Ya, melaksanakan kegiatan kelas ya, pintar. Tiga, bekerja sama tadi sudah ya. Dua, melaksanakan kegiatan kelas bersama teman-teman. Bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kelompok. Kita ada menyelesaikan tugas kelompok bersama ada? Ada ya. Membuat berteman dengan siapa saja tanpa membedakan suku ya. Seperti tadi si Jonas dengan si Dedi itu walaupun berbeda suku tapi bisa berteman ya. Boleh berteman ya. 5. Menjenguk teman yang sakit ya. Kalau ada si A yang sakit, si B, si C dan si D bisa pergi menjenguk ya. Supaya mereka yang sakit itu merasa terhibur dan kita mendoakan semoga lekas sembuh ya. Dan melakukan diskusi kelompok secara musyawarah dan mufakat. Dari hari ini ibu berikan lagi kalian bisa membuat kelompok lagi.
Ya. Ini dulu. Langsung pokin. Minta pokin. Ya, tempat yang kita kan berada di pantai. Ini bagus sejam kita bertiga jalan. Tadi pagi semoga kalau besok ya sudah mulai tanam.
Sudah, kalau sudah boleh dikumpul dan misalnya boleh dipresentasikan ke depan. Dari Indonesia, Iya. Sudah? Kita lewat. Oke. Boleh kalian berbalik ke depan lagi dengan hasil kalian boleh dipresentasikan ke depan. Nah, mulai dari kelompok 2 dulu. Kelompok 2 dulu presentasikan ke depan. Boleh? Iya, dan kelompok. Ya, kami dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari teman yang mempresentasikan. Daerah tempat tinggal, dataran rendah, potensi sumber daya, berkebun, mata pencarian atau pekerjaan penduduk, bertani. Apakah potensi sumber daya alam yang ada di daerahmu sesuai dengan lingkungannya? Iya, di daerah kami tanah masih subur sehingga tanamannya masih subur dengan baik. B. Apakah mata pencarian atau pekerjaan penduduk di sekitarmu sesuai dengan lingkungannya? Iya, karena di daerah kami umumnya bertani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan dulu barisan itu. Jadi kita menggunakan juga yang dari kelompok 2 ke kelompok yang ini kelompok 3 adalah kelompok 1 ya. Coba Muhammad Arjan yang baca Saufian cepat saja. Sama sama kalah dengan kelompok 2 ayo. Atau kita. Ayo dari kelompok ya. Ayo teman-temannya. Jangan ditaruh ini, ayo. Jadi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, Afrika, Siva, Arjan, Haikal. Buatlah berpikir dan terdiri atas 4-5 siswa. Diskusikan di antara lingkungan apakah adalah tempat tinggalmu? 1. Lingkungan, 2. dataran rendah, 3. pantai, 4. lainnya. Tuliskan pengamatan.
Tempat Ayu Nisa Dewi Iman. Lingkungan daerah tempat tinggal dataran rendah, potensi sumber daya berkebun sayuran, mata pencarian atau pekerjaan penyuh bertani. Apakah potensi sumber daya alam yang ada di daerah sesuai dengan lingkungannya? Iya, kebun sayuran. B. Apakah mata pencarian atau pekerjaan penyuh di sekitarmu sesuai dengan lingkungannya? Bertanam coba tinggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi terima kasih semuanya sudah memaparkan hasil diskusinya. Jadi kita hari ini kita sudah mempelajari berbagai macam sumber daya alam ya. Ya. Jadi sudah belajar tentang sumber daya alam dan juga tentang keberagaman tadi ya. Kita saling menghargai satu sama lain walaupun kita berbeda suku dan agama. Harus toleransi ya. Ya, jadi ini sampai sini dulu pertemuan kita. Diwakili dari banyak maaf. Ya, diwakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum kita ke rumah masing-masing, kita berdoa dulu ya. Dengan membaca surah Al-Fatihah yang dipimpin oleh Muhammad Arjan. Al-Fatihah ya. Sebelum kita keluar rumah kita berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.